Hai teman-teman semua, kali ini kita akan membahas mengenai komunikasi sentuhan. Apa sih itu komunikasi sentuhan, bagaimana bentuk-bentuknya, serta bagaimana contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum itu, perkenalkan nama saya Fauzia Fania dengan NIM 210404501043 dari kelas BK1C, Prodi Bimbingan dan Konseling. Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Nah, apa sih pengertian dari sentuhan? Sentuhan merupakan salah satu jenis komunikasi non-verbal. Sentuhan biasa digunakan untuk mengkomunikasikan berbagai macam emosi seperti bentuk kasih sayang dan kehadiran terapis bagi klien. Nah, sentuhan laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan. Perempuan cenderung menggunakan sentuhan untuk menunjukkan perhatian dan kasih sayangnya, sedangkan laki-laki biasanya untuk menegaskan kekuasaan dan kendalinya terhadap orang lain. Selanjutnya, bentuk-bentuk komunikasi sentuhan. Komunikasi sentuhan merupakan komunikasi yang paling sering kita lakukan dan tentunya ada dampaknya, baik itu dampak negatif maupun dampak positif. Nah, yang pertama, contoh komunikasi sentuhan dalam kehidupan sehari-hari yang berdampak positif. Yang pertama, berjabat tangan kepada orang lain, seperti mengajak mereka berkenalan. Yang kedua itu menepuk pundak orang lain, misalnya saat ingin memanggil atau menyapa. Selanjutnya, yang ketiga, memegang pundak orang lain. Nah, maksudnya di sini adalah seperti saat menenangkan orang lain jika terdapat masalah ataupun sebagainya. Yang keempat, memeluk orang lain dengan menggunakan sentuhan yang juga dapat menggambarkan rasa kasih sayang, keakraban, serta rasa simpati. Nah, selain contoh positif, komunikasi sentuhan juga memiliki contoh negatif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh yang pertama itu melakukan sentuhan dengan emosi, misalnya memukul orang lain. Yang kedua, menepuk pundak orang lain dengan keras ataupun kasar. Yang ketiga, komunikasi sentuhan dengan cara berciuman. Ini akan berdampak negatif bila dilakukan di tempat umum dan bila dilakukan oleh anak di bawah umur. Nah, dari 4 gambar tersebut adalah contoh komunikasi sentuhan yang sering dilakukan oleh manusia. Nah, menurut Hedlin, ada beberapa kategori komunikasi sentuhan. Kategori-kategori tersebut dibagi menjadi 4 poin, yaitu yang pertama, sosial dan santun. Perilaku dalam situasi ini membangun dan memperteguh pengharapan, aturan dalam praktik sosial yang berlaku, misalnya berjabat tangan. Poin kedua itu ada cinta. Kategori ini merujuk pada sentuhan yang menyatakan ketertarikan emosional. Yang ketiga, persahabatan dan kehangatan. Kategori ini meliputi setiap sentuhan yang menandakan hubungan yang akrab. Yang keempat, fungsional dan profesional. Kategori ini berorientasi pada bisnis ataupun pekerjaan. Misalnya, pelayanan toko membantu pelanggan memilih pakaian. Nah, teman-teman, itu adalah beberapa penjelasan dari komunikasi sentuhan, baik dari pengertian, bentuk-bentuk, ataupun contoh dalam kehidupan sehari-hari. Baik teman-teman, saya ucapkan banyak terima kasih dan sampai jumpa di video-video berikutnya.